Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nur Akmal dari Prodi PGSD kelas R1B semester 1 dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fadli Dzil Ikrom MPD. Kali ini saya akan membahas dari buku pengantar pendidikan yaitu bab 8 dengan tema Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan sistem pendidikan nasional. Berikut ini yaitu sistem bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Sistem pendidikan nasional di Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas. Adapun pembelajaran tentang sistem pendidikan nasional, kali ini kita dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional, menjelaskan macam-macam jalur, jenjang, dan jenis program pendidikan nasional di Indonesia, menjelaskan pengelolaan jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, dan juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan sistem pendidikan nasional, menjelaskan garis besar perkembangan aspek legal sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Adapun jalur pendidikan yaitu penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS. PLS itu pendidikan luar sekolah. Adapun pendidikan luar sekolah yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan yang terdapat 3 aspek yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Dan adapun program dan pengelolaan pendidikan, yang pertama yaitu jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. Pendidikan umum yaitu pendidikan yang mengutamakan keperluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Adapun pendidikan kejuruan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang
pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Selain dua jenis program pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan tersebut masih ada jenis program pendidikan yang lain yaitu pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Pendidikan luar biasa yaitu merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki program khusus yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa serta tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, setara dengan diploma 3. Adapun yang keempat yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan dapat terdiri dari pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi, yaitu termasuk pendidikan tingkat menengah seperti SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, dan yang termasuk pendidikan tingkat tinggi seperti APDN, Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Dan yang kelima yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi, yang termasuk tingkat pendidikan dasar misalnya madrasah ibtidaiyah, tingkat pendidikan menengah seperti thanawiyah, PGAN, atau pendidikan guru agama negeri, dan yang tingkat pendidikan tinggi seperti sekolah teologia, IAIN, atau Institut Agama Islam Negeri, dan IHD, Institut Hindu Dharma, itu dalam agama Hindu. Jika dalam agama Islam yaitu IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.